Halo, selamat siang anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian semua ada dalam keadaan siap dan siap juga untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Perlu Ibu sampaikan, sesuai dengan jadwal yang ada, sebenarnya hari ini Bapak Jendri yang mengajar. Tapi karena Bapak Jendri masih kedukaan, maka Ibu Nur yang mengajar lebih dulu, nanti hari Sabtu baru Bapak Jendri. Oke, anak-anak siap ya, dan jangan lupa nanti mengisi daftar hadir yang ada. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Berkibarlah Benderaku. Sekarang bulan Agustus, ya, bulan Agustus di situ didapat sebagai bulan kebangsaan karena ada hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang kali ini adalah ulang tahun ke-75. Lah, untuk mengembangkan rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Berkibarlah Benderaku. Nanti ada musik, ada lagu, dan anak-anak silakan ikuti nyanyian tersebut. Ya, baik anak-anak, kita sudah semangat ya, kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib. Di sini Ibu akan mereview materi sebelumnya. Kalian sudah berbicara tentang region di berbagai benua, mulai dari Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu Rusni sudah memberikan kuis. Oleh karena itu, silahkan kuis yang belum dikirimkan, kalian dapat mengirimkan ke guru masing-masing. Kemudian, Ibu Nur juga memberikan tugas keterampilan kepada kalian untuk menggambar peta Amerika. Sudah ada anak yang kumpul, terima kasih. Ada yang petanya bagus, lengkap. Yang belum, silahkan untuk mengumpulkan tugas keterampilan. Waktu itu, Ibu Nur sampaikan bahwa batas akhir sampai tanggal 15 Agustus. Maka sekarang masih ada kesempatan untuk mengirimkan tugas tersebut. Jangan lupa yang belum mengirimkan tugas, silahkan tugasnya dikirimkan. Bapak Ibu Guru masih menunggu tugas kalian ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan berkeliling di dua benua, yaitu kita akan membahas bentang alam yang ada di dua benua, yaitu di benua Asia dan benua Amerika. Ya, jadi kita hari ini akan berkeliling menelusuri bentang alam di dua benua. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, anak-anak nanti harus melihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Ini peta benua Asia yang akan kita telusuri bentang alamnya ya. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kegiatan pembelajaran melalui video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mendeskripsikan bentang alam benua Asia,
Yang kedua, menjelaskan kondisi geologis benua Asia. Yang ketiga, mendeskripsikan bentang alam benua Amerika. Yang keempat, menjelaskan kondisi geologis benua Amerika. Dan untuk tujuan pembelajaran keterampilan, anak-anak membuat kesimpulan tentang kondisi bentang alam di benua Asia dan benua Eropa dalam bentuk tulisan. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya mari kita masuk ke materi, yaitu bentang alam di benua Asia. Sebelum kita mengidentifikasi bentang alam yang ada di benua Asia, kita ingat sedikit ya tentang apa itu bentang alam, dan materi ini sudah kalian pelajari waktu kalian ada di kelas 7 ya. Pengertian bentang alam ya adalah terjemahan dari Landform yang diartikan sebagai unit geomorfologi ya. Lalu apa itu geomorfologi? Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk permukaan dan bentang alam muka bumi, termasuk di dalamnya mempelajari tentang proses pembentukannya. Kemudian dalam arti sederhana, bentang alam juga sering disepadankan dengan kenampakan alam, yakni hamparan alam dengan bentuk yang beraneka ragam, seperti gunung, bukit, lembah, ngarai, danau, pantai, dan sebagainya. Adapun berbagai macam bentang alam yang ada di muka bumi itu disebabkan oleh adanya dua tenaga pembentuk muka bumi, yaitu tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi, dan tenaga eksogen, itu tenaga yang berasal dari luar bumi. Materi ini semua sudah dipelajari di kelas 7. Kemudian, mari sekarang kita menjelajah, menelusuri bentang alam yang ada di benua Asia. Ya. Benua Asia memiliki beberapa kenampakan alam. Yang pertama diantaranya berupa pegunungan. Pegunungan juga sudah dipelajari di kelas 7, itu apa pengertiannya, yaitu deretan gunung-gunung yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Yang ada di Asia ya, diantaranya ada pegunungan Himalaya dengan puncaknya Mount Everest. Ini merupakan pegunungan dan gunung tertinggi di dunia dan terletak di antara India, Tibet, dan Tiongkok. Berikutnya ada pegunungan Hindukush, pegunungan Karakoram, pegunungan Ghat Barat, pegunungan Ghat Timur, itu ada di India, pegunungan Ural itu ada di Asia Tengah, dan pegunungan Ural ini merupakan batas alam antara benua Asia dan benua Eropa. Kemudian ada pegunungan Kunlun di Tiongkok dan India, ada pegunungan Arakan Yoma itu di Myanmar, dan pegunungan Bukit Barisan itu ada di Indonesia yang terbentang dari Aceh sampai Lampung. Nah, sekarang kalian bisa melihat bagaimana kondisi pegunungan-pegunungan yang tadi sudah Ibu sebutkan. Inilah pegunungan Himalaya dengan puncaknya Mount Everest ya. Lalu ini pegunungan Ghats Barat di India. Kemudian ini pegunungan Kunlun ya. Ini ada di perbatasan Cina dengan Tibet. Lalu ini pegunungan Arakan Yoma di Asia Tenggara, yaitu tepatnya di Myanmar. Kemudian ada pegunungan Karakoram, ada pegunungan Hindukush, ini di India juga. Ada pegunungan Ural, ini yang menjadi batas alam antara Eropa dan Asia, karena Eropa dan Asia itu kan satu daratan ya. Ini pegunungan Bukit Barisan yang ada di Indonesia, terbentang dari Banda Aceh sampai ke Lampung di Pulau Sumatera. Itu tadi beberapa contoh pegunungan yang ada di benua Asia. Kemudian di samping pegunungan, bentuk kenampakan alam ada gunung ya, yaitu bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi ke atas, memiliki puncak, lereng, dan kaki gunung. Biasanya memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya ada pegunungan Everest
di India dan Nepal, ada pegunungan Fuji di Jepang, ini gunung tertinggi di Jepang, ada gunung Puncak Jaya, ini gunung tertinggi di Indonesia. Nah, inilah Mount Everest atau Gunung Everest yang merupakan gunung tertinggi di dunia. Ini gunung Fuji ya, gunung tertinggi di Jepang, dan ini Puncak Jaya di Papua, gunung tertinggi di Indonesia. Itu beberapa contoh bentang alam gunung yang ada di benua Asia. Bentang alam berikutnya yaitu plato. Nama lain dari plato itu adalah dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Yaitu daerah datar yang memiliki ketinggian antara 600 sampai 800 meter di atas permukaan air laut. Contohnya ada dataran tinggi Deccan di India, ada dataran tinggi Iran, ada dataran tinggi Tibet, ada dataran tinggi Dieng itu di Indonesia, dataran tinggi Kashmir ini dimiliki oleh 3 negara, Tiongkok, Pakistan, dan India. Merupakan dataran tertinggi di dunia yang mendapat sebutan sebagai atap dunia. Nah, ini contohnya, ini dataran tinggi Deccan, ini dataran tinggi Iran, ini dataran tinggi Tibet, dan ini dataran tinggi Indonesia ya. Ternyata Indonesia itu juga memiliki penampakan alam yang sangat menakjubkan. Kemudian ini dataran tinggi Anatolia di Turki, dan ini dataran tinggi Kashmir ya, yang tertinggi di dunia ya. Baik, berikutnya dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Yaitu daerah datar yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Di sini contohnya dataran rendah Siberia dan Turan di Rusia, dan dataran rendah Irak ya. Kenapa di sini Rusia? Secara geografis Rusia itu memang bagian dari benua Asia, yaitu di Asia bagian utara. Tetapi secara region, Rusia itu bagian dari Eropa Timur ya. Ini dataran rendah Irak. Kemudian berikutnya anak-anak, ada penampakan alam yang berupa danau. Apa itu danau? Danau adalah cekungan atau ledokan di daratan yang terisi oleh air. Ada danau atau Laut Kaspia ya. Laut Kaspia ada yang menyebut danau karena memiliki 2 karakter. Laut karena memiliki air asin, danau karena perairannya ada di tengah-tengah daratan. Ada danau Baikal, ada danau Balkas di Asia Tengah, ada danau Urmia di Iran, ada danau Laut Mati yang merupakan tempat atau titik terendah di dunia. Ini ada di Asia Barat di antara Israel dan Yordania. Danau Laut Mati ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi sehingga orang yang berenang di Laut Mati dia akan terapung ya. Lalu ada Danau Tonle Sap di Kamboja dan Danau Toba di Indonesia ya. Ini kita lihat, ini danau atau Laut Kaspia, ini Danau Baikal, ini Danau Balkas, ini Danau Urmia. Kemudian ini Danau Laut Mati ya. Orangnya terapung karena memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Ini Danau Tonle Sap dan ini Danau Toba. Kemudian berikutnya penampakan alam berupa lembah sungai, yaitu aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir terus-menerus dari hulu menuju ke hilir. Di antaranya Sungai Gangga ada di India, Sungai Indus ada di India, kemudian Sungai Kuning ada di Cina, nama lainnya Sungai Huangho. Kemudian Sungai Mekong ada di Vietnam. Kemudian Sungai Amur ini ada di Asia Tengah. Ini Sungai Kapuas di Indonesia, sungai terpanjang di Indonesia ya, ini ada di Kalimantan Barat. Sungai Irrawaddy di Myanmar, Sungai Chao Phraya di Thailand. Ya, itu tadi beberapa bentang alam sungai yang ada di Asia. Kemudian berikutnya gurun. Apa itu gurun? Padang pasir yang luas. Di Asia ada gurun Gobi. Ini merupakan
gurun terluas di Asia. Kalau terluas di dunia adalah gurun Sahara ya, ini di Tiongkok, perbatasan antara Cina dengan Mongolia. Ada gurun Thar di India, ada gurun Rubal Khali itu di Arab Saudi, dan ada gurun Taklamakan itu di Pakistan. Ya, ini gurun Thar, ini gurun Rubal Khali, kemudian ini gurun Taklamakan. Lalu ada kenampakan alam yang berupa ngare. Apa itu ngare? Ngare adalah lembah yang curam, dalam, dan di dasarnya mengalir sebuah sungai. Contohnya di Indonesia memiliki ngare yang sangat indah, yaitu Ngare Sihanouk. Dia ada di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Ya. Kemudian ada Ngare Kurplu, ini ada di negara Turki. Ada Ngare Sandankyo, ada di negara Jepang. Ya. Jadi lembah yang curam, di dalamnya mengalir sebuah sungai. Ya, ini yang disebut dengan ngare. Baik anak-anak, itu tadi beberapa bentang alam yang ada di benua Asia. Secara geologis, daratan Eropa dan Asia bergabung menjadi satu dengan sebutan Eurasia. Dulunya retakan dari daratan benua Laurasia. Benua Asia juga menjadi tempat pertemuan 3 jalur pegunungan api muda di dunia, yaitu jalur pegunungan Sirkumpasifik yang berasal dari pegunungan Andes di Amerika Latin. Untuk benua Asia yang dilalui adalah negara Jepang, Korea, Cina Timur, Taiwan, Filipina, dan Indonesia. Berikutnya jalur pegunungan Sirkumediteran, ini berasal dari pegunungan Alpen di Swiss, Perancis. Benua Asia yang dilalui antara lain Turki, Irak, Iran, Pakistan, India, Myanmar, Indonesia, dan yang ketiga dilalui jalur pegunungan busur Australia. Berasal dari Australia bagian timur, melalui Papua New Guinea terus ke Indonesia. Benua Asia juga berada pada 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kita bisa melihat gambarnya ya. Indonesia terutama dia berada di antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Maka Indonesia ini daerahnya rawan gempa. Tetapi ada keuntungannya, Indonesia memiliki banyak gunung api dan tanah yang subur. Kemudian, Indonesia juga menjadi titik pertemuan 3 jalur pegunungan. Tadi, jalur pegunungan Sirkumpasifik itu dari pegunungan Andes di Amerika, dia membujur, ada pegunungan Rocky menyusuri Samudra Pasifik melalui Jepang, Korea, Filipina ya, dan juga melalui Cina Timur di sini, dan berhentilah di Indonesia. Kemudian berikutnya jalur pegunungan Sirkumediteran ini dari Swiss, Perancis, melalui Turki, Irak, Iran, Pakistan, India, kemudian terus ke selatan melalui Laut Andaman, melalui Aceh, ya, Sumatera seluruhnya, Pulau Jawa, Bali, Lombok, Flores, dan bertemulah di Laut Banda. Kemudian jalur pegunungan yang ketiga yaitu busur Australia, dari Australia ke Papua New Guinea, dan bertemulah di Indonesia. Jadi satu-satunya negara di dunia yang dilalui oleh 3 jalur pegunungan api, bahkan menjadi titik pertemuan dari ketiga jalur pegunungan api adalah negara Indonesia yang kita cintai. Ya, itu tadi mengenai kondisi geologis dari benua Asia. Oke anak-anak, kita akan meninggalkan benua Asia. Sekarang kita mau terbang ke benua Amerika untuk melihat bagaimana kondisi bentang alam yang ada
di seluruh benua Amerika, mulai dari Amerika Utara sampai ke Amerika Selatan. Oke, kita mulai ya. Benua Amerika mempunyai bentang alam yang beragam. Di antaranya pegunungan. Di sini Ibu tidak perlu menjelaskan lagi apa itu pegunungan. Di pantai barat benua Amerika membujur dari selatan, yaitu ada pegunungan Andes yang tadi kita sudah lihat. Kemudian itu ada di Amerika Selatan dan awal dari pegunungan Sirkumpasifik. Ya. Ada pegunungan Sierra Nevada di Amerika Tengah, ada pegunungan Rocky dan pegunungan Cascade itu di Amerika Utara, dan di pantai timur benua Amerika terdapat rangkaian pegunungan Appalachia dan Cordillera, ya, itu ada di Amerika Utara. Ada pegunungan Allegheny itu di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, ini contoh dari pegunungan Andes. Di antara pegunungan Andes di situ ada kereta api, ya, ada rel kereta api. Ini pegunungan Sierra Nevada, kemudian ini pegunungan Allegheny, ini pegunungan Rocky, ya, di Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian berikutnya di Amerika juga ada dataran tinggi. Nama lainnya tadi plato, yaitu ada plato Columbia, plato Colorado itu di Amerika Utara, dataran tinggi Mato Grosso di Brasil, dataran tinggi Guyana, dataran tinggi Patagonia itu di Amerika Selatan. Nah, ini ada di Brasil, namanya dataran tinggi Mato Grosso. Ini ada dataran tinggi Guyana, ya, di negara Guyana, Amerika Selatan. Ada dataran tinggi Colorado di Amerika Serikat, dan ada dataran tinggi Patagonia, ini di Amerika Selatan. Pemandangannya sangat indah-indah. Lalu bentang alam yang ketiga ada dataran rendah. Yang terbanyak dataran rendah itu ada di Amerika Tengah. Nah, ini dataran rendah yang ada di Amerika Tengah, ini di Amerika Serikat, yaitu Great Plains di Nebraska, Amerika Serikat, ya. Kemudian di sana juga banyak danau anak-anak, terutama di Amerika Serikat dan Kanada. Ada danau Michigan, ada danau Huron, ada danau Superior, ada danau Ontario, ada danau Erie. Nah, danau-danau ini kebanyakan ada di perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat. Ini ada danau Michigan. Ini ada danau Huron. Ini ada danau Superior. Ini ada danau Erie, ya, gelombangnya bisa dilihat. Kemudian ada danau Ontario, ada danau Morin. Ini ada di Kanada. Oke, di sana juga ada daerah aliran sungai. Di antaranya Sungai Mississippi, Sungai Colorado, Sungai Arkansas, Sungai Amazon di Brasil, Sungai Paraná di Argentina. Nah, ini Sungai Mississippi. Ya, keindahannya di sini ada kapal pesiar. Lalu di sini Sungai Colorado. Ya, ini di Ngare, ya, ada Sungai Colorado. Kemudian ini Sungai Amazon. Ini ada hutan-hutan Amazon di sini. Ini Sungai Arkansas di Amerika Serikat, ya. Ini Sungai Paraná. Sungai Paraná itu menjadi batas dari 3 negara di Amerika Selatan, yaitu negara Brasil, negara Argentina, dan negara Paraguay. Jadi Sungai Paraná itu menjadi batas 3 negara di Amerika Selatan, ya, Brasil, Argentina, Paraguay. Inilah Sungai Paraná. Kemudian, ya, di sana juga ada Ngare yang terkenal di dunia. Nama lain dari Ngare adalah Canyon yang terkenal dengan The Grand Canyon of Colorado. Itu ada di Amerika Serikat. Ini tadi lembah curamnya, dan di sini mengalir Sungai Colorado. Ya, di sana juga ada gurun, namanya Gurun Atacama. Ini terdapat di negara Chili di Amerika Selatan dan merupakan tempat terpanas atau terkering di dunia. Ya, ini adalah fenomena alam yang sangat
menakjubkan. Ini adalah pembentukan alam, tetapi bisa menyerupai jari-jari manusia. Ya, ini ada di Chili, Amerika Selatan. Kemudian ada air terjun. Air terjun Niagara, dia terletak di perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada. Ini merupakan air terjun terbesar di dunia. Dan ini air terjun Angel ada di Venezuela. Ini merupakan air terjun tertinggi di dunia. Kalau ini tertinggi, kalau ini tadi terbesar. Ya, ini ada di benua Amerika. Bentang alam berikutnya yaitu di sana ada padang rumput yang sangat luas, ada di Amerika Utara. Kalau di Amerika disebut dengan prairie. Ini padang rumput yang luas. Kemudian ada hutan hujan tropis di lembah Sungai Amazon di negara Brasil, dan ini merupakan hutan hujan tropis terluas di dunia. Kemudian ada yang disebut Death Valley atau lembah mati. Itu tadi bentang alam yang ada di benua Amerika, ya. Kemudian kita akan lihat kondisi geologis dari benua Amerika. Secara geologis, benua Amerika diapit oleh barisan pegunungan yang membentang dari utara hingga ke selatan, baik itu di bagian barat maupun bagian timur benua Amerika. Kondisi geologis benua Amerika terbagi menjadi dua bagian. Dahulunya, Amerika Utara tergabung dalam benua Laurasia, sedangkan Amerika Selatan tergabung dalam Gondwana. Amerika Utara ditandai dengan batuan Prakambium, perisai Kanada. Ada batuan Metamorph dan zona pegunungan Appalachia dan Cordillera. Sedangkan Amerika Selatan merupakan plato dan pegunungan kristalin yang bersekat-sekat. Baik anak-anak, itu tadi kondisi geologis yang ada di Amerika. Kita sudah selesai untuk menjelajahi bentang alam yang ada di benua Amerika. Bagaimana alamnya indah sekali, termasuk di Asia, Indonesia juga banyak bentang alam yang menakjubkan, ya. Itulah kebanggaan bagi kita, dan kita perlu mensyukuri ciptaan Tuhan, ya, yang berupa bentang alam yang sangat indah. Kita sekarang baru belajar melalui gambar dan peta yang ada. Ibu yakin nanti di antara kalian pasti ada yang sampai ke benua Amerika atau di benua Asia seperti di Jepang dan lain sebagainya, ya. Semoga kalian sukses nanti bisa sampai ke negara-negara yang ada di benua Asia selain Indonesia maupun yang ada di benua Amerika. Untuk kali ini Ibu tidak akan memberikan tugas, ya. Kumpulkan tugas yang kemarin sudah diberikan dan siapkan untuk ulangan. Minggu depan itu kita akan ulangan, ya, hari Selasa depan. Hari Sabtu kita masih akan melanjutkan materi. Maka baca ulang, lihat ulang video yang ada. Jadi kali ini Ibu tidak memberikan tugas, tapi kirim tugas yang sudah diberikan. Pertemuan berikutnya tentang bentang alam benua Afrika, Eropa, dan Australia. Ini nanti yang akan kita bicarakan. Di sana itu ada gurun pasir Sahara dan ada piramida, ya, itu di benua Afrika. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Ibu harapkan anak-anak tadi dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan sebelum kita berpisah, kita bersyukur pada Tuhan, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
Ya, terima kasih. Sampai jumpa.